itu pada pasien-pasien yang tidak sadar itu bisa dimasukkan lewat nasogastrik tube NGT. NGT belum ya? Belum sampai ya NGT ya. Sonde. Itu per orang. Kemudian parenteral. Parenteral itu bisa lewat ini. IV, IM, subkutan, intrakutan, IC ya. IC termasuk yang tadi imunisasi BCG itu juga intrakutan. Ya. Kemudian lokal. Lokal itu bisa di kulit-kulit, bisa di telinga, hidung, mata, rektum, dubur, atau di saluran perkemihan, ya. Tuh. Kemudian, nah ini akan bekerja pada obat-obat itu secara sistemik. Jadi kalau kita minum obat, padahal yang sakit adalah kakinya misalnya. Kenapa masuk ke lambung? Kemudian terasa sakitnya berkurang. Karena obat tadi itu bekerja secara sistemik. Jadi, obat masuk ke dalam tubuh, kemudian diusus, ya, diserap oleh sistem peredaran darah, masuk ke pembuluh darah, kemudian diedarkan ke target organ, ya, sistemik. Termasuk kalau besok Anda juga belajar tentang ini, misalnya diberikan sublingual, nah, jadi sublingual, obat-obat yang diletakkan di bawah lidah. Ini juga di situ adalah pembuluh darahnya banyak. Maka obat tadi akan diserap oleh pembuluh darah tadi, kemudian akan bekerja secara sistemik. Ya, termasuk yang parenteral, termasuk yang inhalasi. Inhalasi itu yang diharapkan tidak hanya di mulut atau hidung, tetapi kadang-kadang misalnya pada penderita yang mengi, itu yang target organ yang disasar adalah bronkus, ya, atau mungkin PPOK, penyakit paru obstruksi kronik, ya. Maka dia disedot, tetapi akan berefek secara sistematik, ya. Hanya kalau yang inhalasi kan berarti hanya lebih cepat dia masuk ke saluran pernafasan. Demikian juga kepada misalnya kalau yang ovula tadi ya, sebenarnya juga bisa masuk ke sistemiknya, rektal. Kemudian yang lokal, topikal, salep, pengencang atau biar glowing ya. Nah, ini lokal. Nah, masih pakai slide itu ya, cara pemberiannya ini lokal. Ya, tadi sudah disampaikan. Ini efeknya obat masuk tadi lokal ya. Sistemik dan lokal. Tadi dengan satu slide tadi. Yang tadi penggolongan tadi adalah berdasarkan undang-undang. Undang-undang itu contoh misalnya obat paracetamol. Kenapa tadi Anda pusing bisa langsung beli paracetamol? Jadi karena obat paracetamol itu paracetamol ini paracetamol ya. Ya, jadi ada ini lingkaran hijau
lingkarannya di dalam garis hitam. Ya. Jadi ini adalah obat-obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Jadi misalnya termasuk di situ Anda mah, promah, ya kan? Sakit mah lah termasuk obat yang ini ya. Termasuk misalnya vitamin mungkin ya, vitamin itu bisa sebagai obat bebas. Itu adalah penggolongan obat berdasarkan undang-undang. Ya. Nah, nanti contoh masing-masing 5 tadi ya, kecil Bu 5, 20 saja bisa ya. Yang kedua adalah yang hijau. Yang hijau. Contoh. Ya. Obat-obat yang biru. Tadi hijau kemudian biru. Biru itu apa? Maksudnya adalah obat-obat yang di atasnya bebas tadi, tetapi bebas tapi tidak usah beli dengan resep dokter, tanpa resep dokter. Tetapi harus, karena itu obat keras tadi, ya, maka setiap kali obat berlevel bertanda biru, pasti harus, karena undang-undangnya harus disertai dengan ini, peringatan. Kita lihat, itu ada enggak ya? Oh ada. Nah, ini. Nah, kalau Anda bisa juga sekalian clipping brosur-brosur obat akan lebih bagus ya. Nah, ini ada 6. P1 sampai dengan P6. Apa? Obat keras, bacalah aturan pakai ya. Kemudian ini yang termasuk obat-obat yang obat-obat flu ya. Itu ada aturannya. Jadi kalau ada efek sampingnya, ada peringatan, jadi ada ininya ya, petunjuknya. Kemudian yang kedua adalah obat kumur. Jangan ditelan. Obat keras bagian luar dari badan, salep-salep. Kemudian obat untuk dibakar. Ya. Jadi uap yang harus disedot ya. Kemudian obat keras tidak boleh ditelan. Kemudian termasuk juga mungkin nanti adalah termasuk misalnya tadi obat merah. Kemudian betadine. Obat keras, obat basir jangan ditelan. Yang dimasukkan ke dalam dubur rektum tadi. Pasti. Jadi kalau itu kodenya ada kode biru, maka harus disertai dengan peringatan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah obat keras. Ini biasanya adalah antibiotik ya. Kok kepental ya? Ya. Jadi sebelum ini dulu, jadi obat-obat antibiotik. Ya, biasanya obat-obat antibiotik itu ada nih ya. Bukan hanya antibiotik, yang lain juga apa kita lihat. Jadi misalnya juga harus hati-hati. Kemudian ada beberapa ya. Nih. Kemudian ya, ini contohnya banyak. Anda bisa cari contoh-contoh yang termasuk obat keras. Ini sama dengan untuk mengurangi rasa sakit, asam mefenamat ya.
itu juga merah ya, merah. Kemudian yang keempat adalah narkotika. Ya. Ini obat yang berasal dari turunan tanah atau bahan kimia menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang, mengurai sampai menghilangkan rasa nyeri dan ketergantungan. Kalau di kesehatan itu bisa untuk anestesi atau diberikan pada penderita yang kanker yang sudah stadium lanjut sakitnya untuk mengurangi sebagai analgetik ya. Ini akan menyebabkan ketergantungan. Nah, seringkali obat-obat ini akan disalahgunakan untuk ngefly ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ini tadi. Ini kita sudah tadi bahas ya. Kalau untuk mengurangi misalnya mengurangi rasa nyeri, menurunkan tekanan darah, ya, mengurangi anemi, ya, menghilangkan, menyembuhkan sampai ini. Ya, ini contoh nanti masing-masing 5 ya tadi ya. Ya, lebih minimal 5. Nah, kemudian berikutnya adalah macam-macam dan fungsi obat yang lazim di dalam praktek kebidanan. Ya, jadi obat yang golongan obat itu bisa juga dikelompokkan menjadi obat yang bekerja pada susunan saraf pusat. Contohnya, kalau misalnya pada kebidanan, itu kontraksi uterus yang lemah, maka ini diberikan obat salah satunya adalah oksitosin, uterutonika. Uterutonika ini bekerja pada susunan saraf pusat, ya, yang menginstruksikan kepada otot-otot polos, ya, termasuk uterus untuk berkontraksi. Maka pada pemberian uterutonika, ya, yang bertujuan untuk di uterus tadi, salah satunya juga akan efek sampingnya adalah pada detak jantung, karena jantung itu juga otot polos, ya, otot polos. Sehingga ini juga akan bekerja lebih cepat. Kemudian anestesi umum, ya, anestesi umum secara pusat. Kemudian antibiotik, antifungi, analgetik, antipiretik. Kalau ini Anda yang tidak kenal apa? Yang tidak kenal istilah ini yang mana? Antibiotik kenal? Anti. Kenal. Ya. Kenal, Bu. Ya, kenal ya. Anti itu anti membunuh, biotik itu kehidupan. Jadi obat-obat yang digunakan untuk membunuh penyakit atau kuman, ya, bakteri yang masuk, ya. Contohnya ampicillin, amoxicillin, tetrasiklin. Tetapi kalau kebidanan kita tidak boleh ya, karena nanti apalagi kalau pada hamil akan menyebabkan kelainan pada gigi, pada janinnya, nanti akan terjadi kuning. Kemudian metronidazol, ya. Kemudian kloxasilin, banyak ya, contohnya banyak nanti. Kemudian antifungi, fungi apa? Jamur. Nah, kalau antifungi Anda kenal apa? Ketakanazol. Fungidar. Termasuk di. Kalau yang lokal canesten itu termasuk antifungi. Kemudian kalau yang ini termasuk sebenarnya masuk juga untuk yang untuk sistemik ya, sistemik itu metronidazol itu juga antifungi. Kalau analgetik, Paracetamol. kalau antipiretik,
Kalau antipiretik? Kalau analgetik apa? Diklofenak. Anti mual, Bu, analgetik. Ya, analgetik itu untuk mengurangi rasa sakit. Jadi misalnya antalgin, kemudian mefinamat asid, asam mefinamat, Ponstan, ya, itu yang analgetik mengurangi rasa sakit. Kalau antipiretik itu piretik panas, ya, jadi untuk menurunkan panas. Jadi paracetamol. Tetapi paracetamol ini itu bersifat analgetik antipiretik. Jadi bisa mengurangi rasa sakit, bisa juga menurunkan panas. Ya. Kemudian yang tadi saya dengar ada yang menyebut anti mual. Namanya apa berarti? Anti emetik. Kan namanya pada kehamilan misalnya diberikan B6. Itu juga bersifat selain vitamin juga bersifat untuk mengurangi mual pada kehamilan. Kemudian Mediamer, ya, jadi untuk mual-mual terutama pada trimester 1. Jadi bersamaan dengan semester 2 ini kan ada askep ibu hamil ya. Trimester 1 fase apa? Disebut fase embriogenesis ya. Jadi pada saat klop sekali, pas sekali kita bicara hamil. Ya, terutama misalnya eugenesis, itu kita harus perhatikan obat-obat yang bisa, apalagi dosisnya ya, biasanya juga harus dikurangi, itu akan menyebabkan gangguan pada embrio, ya, bisa menyebabkan teratogenik. Kalau teratogenik apa? Menyebabkan kecacatan pada janin atau letal-gen. Bisa terjadi abortus. Ya. Antipiretik, antiinflamasi. Contohnya apa? Tadi sudah ibuprofen. Radangan, Ibu. Iya, Anti nyeri, Bu. radangan ya, ibuprofen. Indomethacin. Ya, termasuk juga antiinflamasi, anti analgetik juga ada analgetiknya ya. Kemudian tadi yang disebutkan tadi apa ya tadi ya? Yang untuk biasanya untuk sendi-sendi ini apa tadi ya? Ada yang tadi sudah menyebutkan. Ibuprofen ya. Terus apa lagi? Tadi sudah Diklofenak. Diklofenak. Iya, diklofenak. Iya betul, diklofenak juga betul. Terus apa lagi? Biasanya dexamethasone, prednison. Ya, prednison. Dexamethasone mana ya tempatnya? Dexamethasone. Nah, Dextim. Ini berarti paten karena namanya atau ada zat lain juga campuran ya, ada CTM dan dexamethasone ya. Tuh, itu masuk juga yang dexamethasone-nya adalah antiinflamasi. Antikoagulan? Warfarin. Apa? Warfarin. Iya, warfarin, Calnek, Adona, ya. Ini juga nanti pada saat kasus dengan perdarahan itu kalau pada persalinan biasanya kan tidak sebatas karena gangguan penggumpalan darah atau koagulan, tetapi karena kontraksi uterus tadi ya. Jadi bisa ada warfarin, Adona, Calnek, kurang 2 berarti ya. Nanti yang 3 nggak boleh itu ya, harus tambah yang lain ya. Terus apa lagi ya?
Apalagi ya? Yang mineral tadi vitamin dan mineral untuk ibu hamil ya. Fe, terus kemudian asam folat, B6, ya, gitu. Ada lagi? Tadi ada antiemetik. Apa? Kalsium, Bu. Iya betul, kalsium, ya. Terus ada tambah lagi tadi antiemetik ya. Kemudian juga ada lagi adsorben yang menangkap racun. Itu misalnya pada keracunan norit. Anda pernah kenal norit? Yang kalau di Indomaret, Alfamart itu ada arang. Jadi dipakai dari bahan arang, ireng jadi hitam, kapsulnya hitam, tabletnya hitam, ya. Nah, itu juga untuk kalau misalnya ada keracunan itu diberikan adsorben, termasuk misalnya pada bayi-bayi yang diare, tapi bukan norit, ada yang untuk menetralisir racun di dalam perut, ya. Kemudian apa lagi? Ya, nanti cari lagi ya beberapa yang lain. Nah, ini yang biasanya kalau sudah slide-slide begini, slide-slide terakhir. Ada pertanyaan sebelum masuk ke slide terakhir? Ibu Iya. izin bertanya. Iya, Yulianita. Ya itu semakin kesini tuh kan antibiotik semakin pada resisten gitu loh Bu bakterinya. Itu Iya. tuh menambah dosisnya apa menemukan obat yang lain antibiotiknya Bu? Terima kasih. Iya, betul. Ya, bagus sekali Yulianita. Senang saya kalau ada yang semua mahasiswa bisa hidup diskusinya kritis. Ya, yuk, siapa yang mau mencoba menjawab pertanyaan Yulianita? Kalau sekarang kan antibiotik itu banyak yang kuman-kuman menjadi resisten. Terus gimana caranya ya? Iya. Ayo, ada yang mau jawab? Caranya minum obatnya sampai habis, Bu. Oh iya. Jadi sampai habisnya gimana Putri? Sesuai dosis yang diberikan dokter, Bu. Iya ya. Jadi kan tadi di atas itu harus waktu ya. Jadi tepat yang 6 benar tadi ya. Jadi betul sekali kalau nanti ya Anda memberikan obat itu selain apa yang Anda pelajari tadi, itu harus ada yang terakhir atau prosedur kerja itu edukasi ya. Makanya untuk brosur-brosur di obat itu ada cara penggunaan obat harus disampaikan. Kalau penggunaan antibiotik itu ada ketentuannya, harus diminum secara rutin, ya. Rutinnya bagaimana? Rutinnya kalau misalnya 3 kali ya berarti seharusnya 24 jam dibagi 3, 8 jam sekali, ya. Kemudian kalau minimal 5 hari, ya, harus 5 hari itu minum. Tidak boleh putus-putus. Oh tadi siang saya lupa. Besoknya lagi malamnya lupa. Nggak boleh. Maka kuman-kuman akan menjadi resisten. Ya, resisten. Nah, dulu itu ada obat antibiotik itu yang disebut dengan penicillin streptomycin. Nanti Anda searching ya. Searching golongan atau sejarah antibiotik itu ya dari penicillin streptomycin. Sekarang udah enggak ada karena banyak sudah resisten ya. Nah, caranya itu tadi. Jadi jangan sampai minum obat tidak teratur. Nah, bagaimana untuk selanjutnya? Selanjutnya kalau bagi klien atau kita itu biasanya kok resisten diganti dengan antibiotik yang lain. Tetapi kalau di dunia farmasi
dia akan berkembang, akan menciptakan antibiotik-antibiotik yang baru. Ya, bagaimana caranya itu adalah di bidang farmakologi ya. Yang jelas kan pasti kuman yang ada sebenarnya kuman yang ada pada seseorang penyakit itu diambil, kemudian ada sensitivitas tes, sebenarnya ada kultur. Nanti Anda searching ya cara apa sih sensitivitas tes atau kultur tes ya. Kultur tes itu kuman tadi dibiakkan, kemudian diberikan beberapa antibiotik yang lebih banyak mati pada antibiotik apa, itu yang nanti sebenarnya akan diberikan terapi antibiotiknya. Tapi hal ini akan memerlukan waktu, ya. Oleh karena itu, pada pemberian penderita infeksi, antibiotik kalau belum jelas gejalanya akan diberikan antibiotik dengan namanya spektrum luas. Jadi dia bisa membunuh gram positif, gram negatif. Ya. Jadi kalau nunggu kulturnya kan lama. Jadi kumannya dibiakkan. Oleh karena itu harus diberikan itu tadi antibiotik yang spektrum luas. Gitu. Ya, gitu Putri. Tadi siapa yang bertanya? Oh, Yulianita ya. Terjawab Yulianita? Iya Bu, terjawab. Terima Ya, kasih. sama-sama. Yang lain? Yang lain? Ya, kalau tidak ada yang lain maka kita masuk ke tugas. Ya, di dalam RPS kontrak program sebenarnya dosen masuk memberikan slide-slide begini atau tidak, Anda harus baca di kontrak belajar kan? Itu sebenarnya sudah ada, ya. Jadi lakukan searching literatur beberapa sumber terkait pemberian obat-obatan dalam pelayanan praktek kebidanan. Kemudian beberapa contoh slide yang ada instruksinya. Ya nggak usah nunggu slide yang ada instruksinya, saya kira semuanya diberi contoh ya. Tadi kita sudah diskusi ya. Ya. Kemudian buat resume atau ringkasan dari yang Anda pelajari dari searching literatur tadi. Ya. Jadi buat namanya resume Anda tahu ya kalau sebenarnya kalau ini luring, saya suka itu dibuat di buku catatan. Anda buat catatan kayak catatan dikasih buat apa tulisan-tulisan yang bagus, kemudian yang catatan ininya ditempel di ini gitu ya. Tetapi kan saat ini nggak bisa kita ini karena nggak mungkin saya neliti Anda scan tulisannya macam-macam. Oleh karena itu diketik saja sedikit berapa halaman maksimal 5 saja ya. 5 saja. Halaman A4 font Arial 11 spasi 1 kirim ke folder Healthy. Folder Healthy sudah saya siapkan. Ya. Itu bukan untuk dosen. Ingat, tugas itu bukan untuk dosen ya. Tetapi sebenarnya adalah untuk mahasiswa untuk memperdalam materinya. Gitu. Ya. Jadi itu anak-anakku semuanya yang cantik, salehah. Amin. Ya. Kemudian karena kita, tapi kalau seperti tadi misalnya ya, ada pertanyaan gitu kita bisa berkembang. Karena kalau seperti misalnya tadi pertanyaan Yulianita tadi, kita bisa bicara, oh antibiotik ada spektrum luas, ada spektrum sempit, broad spektrum. Nah, jadi, tapi kalau semuanya kita sampaikan waktunya tentu saja nggak memungkinkan ya. Terus kemudian yang pertemuan ke-7 besok, insya Allah di dalam kontrak ada tutorialnya untuk pemberian obat. Ya, oleh karena itu besok kita akan belajar aspek legal pemberian obat dalam pelayanan praktek kebidanan, jenis cairan yang lazim di dalam pelayanan kebidanan. Maka persiapkan baca terkait pokok bahasan di atas dan baca checklist. Pokok bahasan selain yang ada di ini ya,
yang ada di ini ada pedoman ibu hamil ya. Dari ini adalah Kemenkes. Nah, kalau cari literatur yang resmi, Anda pakai jangan yang blog-blog ya, tapi pakainya yang resmi-resmi. Nah, ini nanti Anda download karena ini bukan gambar, Anda bisa copy paste ini kemudian langsung masukkan ke googling ya, ke Google ya. Nanti akan keluar, Anda pelajari di situ. Kemudian juga Permenkes 28, Peraturan Menteri Kesehatan dibaca diketik Peraturan PMK, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tentang registrasi kebidanan. Yang berikutnya belum saya tulis, nanti habis ini saya tulis, tapi kan sudah masuk ke healthy ya, biar nggak lupa. Itu adalah undang-undang kebidanan. Kelihatannya kalau undang-undang kebidanan itu kalau nggak nomor 3, nomor 4 ya. Ketik saja undang-undang kebidanan. Ada muncul di situ. Ya. Saya kira itu untuk materi yang harus Anda persiapkan untuk pertemuan besok, pertemuan ke-7. Nanti kontrak waktunya saya bersama Cynthia nanti biar di-share ke teman-teman. Begitu? Baik, untuk resume kan materi yang tadi dan yang contoh-contoh itu masuk ke resume, Ibu. Iya, resume ya. Jadi dibuat yang simple, yang penting adalah tujuan Anda memperdalam materi ini tercapai. Gitu. Ya. Ya, sekalian tidak masuk di dalam harus dikumpulkan di folder Herti. Tolong usahakan Anda punya itu tadi yang punya tapi tidak kan cuma satu yang ibunya Bu Bidan ya. Apa ngirim paket ke teman-teman kan nggak mungkin ya. Jadi cari etiket obat ya. Kalau perlu obatnya kayak apa toh bentuknya, kemudian di ini ya. Gitu ya. Anak-anak semuanya. Ada lagi yang perlu kita diskusikan? Cukup? Cukup ya? Cukup baik Cynthia. Tugas Anda adalah untuk menyusun dokumentasinya. Ya. Silakan teman-teman semuanya di off kamera. Cynthia sama siapa tadi? Lupa saya di WA ya. Khairunisa. Iya, Khairunisa tadi 19 tadi ya. Nomor 9 ya. Itu yang tidak masuk berarti hari ini ada 4. Alasannya apa? Enggak, Bu, yang tidak masuk Sinta izin. Untuk yang lain keluar masuk Ibu sinyal. Oh iya, ya nanti ada informasinya ya. Baik, teman-teman semuanya kita on kamera biar Cynthia yang mendokumentasikan. Permisi Bu, saya seksi dokumentasi. Oh iya, Sofia sip. Ya, berarti kalau mau dokumentasi kita harus senyum cantik. Ya. Ya. Yuk silakan.